Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sanggraini, NIM 112210999. Di sini saya ingin membuat video presentasi mengenai perdagangan internasional. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara yang memungkinkan spesialisasi produksi, efisiensi, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan global. Yang kedua, ada pentingnya perdagangan antar negara, yaitu meningkatkan devisa negara. Yang kedua, ada mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri lokal. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dan spesialisasi produksi. Yang keempat, mempererat transfer teknologi dan inovasi. Yang kelima, hubungan internasional dan diplomasi ekonomi. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi. Selanjutnya ada konsep perdagangan internasional. Yang pertama, pertukaran barang dan jasa antar negara. Yang kedua, faktor pendorong, perbedaan sumber daya, teknologi, dan biaya produksi. Yang terakhir ada perdagangan bebas, proteksionisme. Nah, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan keunggulan antar negara dan bertujuan untuk mencapai efisiensi, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi global. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi itu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui beberapa saluran. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional PDB, yaitu ekspor, pemasukan devisa, meningkatkan PDB impor, memungkinkan konsumsi dan mendorong investasi asing. Negara dengan perdagangan terbuka cenderung menarik lebih banyak investor asing. Yang terakhir yaitu ada transfer teknologi dan inovasi. Lewat perdagangan, negara berkembang bisa mengakses teknologi dan praktik industri modern dari negara maju. Selanjutnya ada data dan statistik terkini. Tren global dari 2024 sampai 2025. Total nilai di dunia barang plus jasa mencapai sekitar 33 triliun US dollar pada 2024, naik sekitar 3,3% dari tahun sebelumnya. Ekspor barang sekitar 25 triliun, ekspor jasa sekitar 8 triliun. Pertumbuhan perdagangan barang naik 2% pada 2024, sedangkan jasa tumbuh sekitar 7%. Wilayah berkembang terutama Asia dan Oseania menjadi penggerak utama pertumbuhan perdagangan dengan kenaikan ekspor impor sekitar 5,6%. Selanjutnya, hasil perdagangan global terus bertumbuh memicu arus barang, jasa, teknologi, dan modal di seluruh dunia. Selanjutnya ada dampak perdagangan pada pertumbuhan ekonomi. Studi G20 menyatakan keterbukaan perdagangan berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, sementara tarif memiliki kolerasi negatif. Sebagai contoh, pada kuartal pertama 2024, peningkatan volume perdagangan global diperkirakan memberikan dorongan sekitar 250 miliar pada perdagangan barang dan 100 miliar pada jasa. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3% pada 2024. Meskipun adanya hambatan geopolitik. Yang terakhir ada tantangan perdagangan internasional, yaitu ada proteksionisme. Yang kedua ada ketidakpastian geopolitik dan perang dagang. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat, hambatan non-tarif. Yang kelima, isu lingkungan dan regulasi sustainability.
Yang keenam, gangguan rantai pasok global. Yang ketujuh, ada keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Yang kedelapan, kurangnya SDM dan literasi perdagangan, ketimpangan perjanjian perdagangan. Kemudian ada studi kasus perdagangan internasional. Yang pertama, sengketa perdagangan udang di Indonesia. Kasus ini melibatkan tuduhan subsidi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada eksportir udang yang dianggap merugikan produsen udang di Amerika Serikat. Sengketa ini kemudian dibawa ke WTO. Kemudian ada studi kasus larangan impor nikel Uni Eropa terhadap Indonesia. Uni Eropa melarang impor nikel dari Indonesia karena kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan praktik penambangan yang tidak berkelanjutan. Studi kasus ini menyoroti bagaimana kebijakan perdagangan dapat dipengaruhi oleh isu-isu lingkungan dan bagaimana negara-negara berupaya melindungi industri domestik mereka. Yang ketiga, ada studi kasus perjanjian perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Studi kasus mengenai AFTA meneliti bagaimana perjanjian ini memfasilitasi perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional. Yang keempat, strategi pasar internasional Alfamart. Studi kasus ini menganalisa bagaimana Alfamart berhasil memperluas pangsa pasarnya di Indonesia dan berpotensi memasuki pasar internasional, termasuk strategi diferensi produk, penggunaan teknologi, dan kerjasama pemasok lokal. Yang kelima, ada sengketa rokok Kretek Indonesia AS. Kasus ini melibatkan tuduhan diskriminasi terhadap produk rokok Kretek Indonesia oleh Amerika Serikat yang kemudian dibawa ke WTO. Pentingnya studi kasus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleks perdagangan internasional, termasuk isu-isu kebijakan, sengketa, dan dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat. Pembelajaran yang dapat diambil dari studi kasus memungkinkan untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam perdagangan internasional, serta mengidentifikasi strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Informasi dari studi kasus dapat membantu pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi internasional dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait kebijakan perdagangan dan investasi. Kemudian peningkatan daya saing. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, negara dan perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Nah, selanjutnya penyelesaian dari sengketa itu studi kasus tentang sengketa perdagangan internasional dapat memberikan wawasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan bagaimana menghindari konflik di masa depan. Kesimpulannya, studi kasus dalam perdagangan internasional sangat penting untuk memahami berbagai aspek perdagangan antar negara, termasuk hambatan, peluang, dan tantangan. Dengan menganalisis studi kasus yang ada, negara dan perusahaan dan organisasi dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global. Selanjutnya saya ingin menjelaskan ciri-ciri perdagangan internasional. Untuk memahami esensi perdagangan internasional, kita eksplorasi beberapa ciri utama. Ciri-ciri perdagangan internasional yang mencolok meliputi: yang pertama, melibatkan dua negara atau lebih. Perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada negara-negara yang saling berdekatan secara geografis, tetapi juga mencakup negara-negara yang jauh hingga berbeda benua sekalipun. Yang kedua, melintasi batas negara. Barang dan jasa yang diperdagangkan akan melintasi negara-negara di dunia.
namun tetap harus tunduk pada aturan dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu bertujuan ekonomi. Perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara. Selanjutnya, menggunakan mata uang asing. Transaksi dalam perdagangan internasional umumnya menggunakan mata uang internasional menggunakan mata uang asing yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, diatur oleh norma dan hukum internasional. Perdagangan internasional tunduk pada norma dan hukum internasional seperti yang diatur oleh organisasi WTO, World Trade Organization atau GATT. General Agreement on Tariff and Trade melibatkan berbagai pihak. Selain penjual dan pembeli, perdagangan internasional juga melibatkan berbagai pihak lain seperti perantara agen, bank, dan perusahaan pengiriman. Yang ketujuh, memiliki dampak yang luas. Perdagangan internasional memiliki dampak yang lebih luas pada ekonomi, politik, sosial, dan budaya negara-negara yang terlibat. Cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.